Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriatul Masruro, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang logika matematika, di mana saya akan menjelaskan tentang implikasi dan converse. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kebenaran dari implikasi. Tapi sebelum kita ke tabel kebenarannya, saya akan menjelaskan pengertian dari implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dalam logika matematika yang menghubungkan antara sebab dan akibat, yaitu dengan notasi jika maka. Misalkan, jika P maka Q, di mana P itu menjadi sebab dan Q itu menjadi akibat. Dan implikasi itu bernilai salah kalau P benar dan Q salah. Itu rumus dari implikasi. True maka false sama dengan false. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke tabelnya. Di sini saya menggunakan variabel 2x2. Yaitu barisnya ada 4. Nah, di P-nya kita akan menulis true, true, false, false. Dan di Q-nya true, false, true, false. Nah, selanjutnya kita akan menentukan negasi P-nya, di mana negasi P ini adalah kebalikan dari P. Jika P bernilai true, maka negasi P bernilai false. Dan baris yang kedua, P bernilai true, negasi P-nya false. Baris yang ketiga bernilai false, maka negasi P-nya true. Dan baris terakhir bernilai false, maka negasi P-nya bernilai true. Dan kita akan ke negasi Q. Di sini Q bernilai true, maka negasi Q bernilai false. Dan baris kedua, Q bernilai false, berarti negasi Q-nya bernilai true. Di baris yang ketiga, Q bernilai true, dan negasi Q bernilai false. Dan baris yang terakhir, Q bernilai false, maka negasi Q-nya bernilai true. Nah, kita akan masuk ke implikasinya. Dan di baris yang kedua, P bernilai true dan Q bernilai false. True maka false bernilai false. Kita lanjut ke baris yang ketiga, di mana P ini bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya adalah true. Dan baris yang terakhir, P bernilai false dan Q bernilai false, maka P implikasi Q bernilai true. Nah, kita lanjut ke kolom yang berikutnya, di mana P implikasi Q, konjungsi negasi Q, di mana konjungsi ini artinya dan. Dan rumus dari konjungsi ini, jika salah satunya bernilai false atau salah, maka hasilnya akan false juga. Jika kedua-duanya bernilai true, maka hasilnya true. Dan jika kedua-duanya bernilai false, maka hasilnya false. Di sini kita sudah mengetahui P implikasi Q, dan kita akan mengkonjungsikannya dengan negasi Q. Pada baris yang pertama di P implikasi Q ada true, dan di negasi Q ada false. True maka false bernilai false. Dan baris yang kedua, false maka true bernilai false. Dan baris yang ketiga, true maka false bernilai false. Dan baris yang terakhir, true maka true bernilai true, karena kedua-duanya memiliki nilai yang sama, yaitu true. Dan kita lanjut ke yang terakhir. Di sini P implikasi Q, konjungsi negasi Q, disjungsi negasi P. Kita kan sudah mengetahui hasil dari P negasi Q, konjungsi negasi Q. Dan kita akan mendisjungsikannya dengan negasi P, di mana disjungsi ini artinya atau. Dan rumus dari konjungsi adalah jika salah satu bernilai true, maka hasilnya true.
Jika kedua-duanya bernilai true, maka hasilnya juga true. Dan jika kedua-duanya bernilai false, maka hasilnya false. Nah, pada barisan pertama, P implikasi Q, konjungsi negasi Q bernilai false. Dan negasi P bernilai false juga. False maka false, hasilnya adalah false. Dan baris yang kedua bernilai false. Dan di negasi P juga bernilai false. False maka false, bernilai false. Dan baris yang ketiga bernilai false. Di negasi P bernilai true, maka false maka true, hasilnya adalah materi selanjutnya tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang converse, di mana converse ini artinya membalikkan. Membalikkan komponen dari implikasi, di mana implikasi itu P implikasi Q, jika diubah menjadi converse akan jadi Q implikasi P. Jadi, dapat dikatakan bahwa converse itu turunan atau bagian dari implikasi, tapi komponennya dibalik dari P implikasi Q menjadi Q implikasi P. Dan rumus tabelnya sama saja, yaitu Q bernilai benar atau true dan P bernilai false. Maka hasilnya akan menjadi false. Seperti yang kita ketahui, implikasi itu P maka Q. Jika kita memasukkannya ke dalam converse, maka komponennya akan dibalik. Dari P maka Q menjadi Q maka P. Dan pada inverse ini, kita hanya menaruh negasi pada implikasinya, di mana implikasi itu P maka Q. Jika diubah ke dalam inverse menjadi negasi P maka negasi Q. Dan pada kontraposisi, implikasinya ini dibalikkan komponennya dan dinegasikan menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, langsung aja kita ke tabelnya. Kita akan membuat true, true, false, false. Dan di Q, true, false, true, false. Kita akan menegasikan P, di mana P ini bernilai true. Jadi, negasi P-nya adalah false. Karena negasi P itu kebalikan dari P. Nah, pada baris selanjutnya, P bernilai true, maka negasi true. Dan baris yang ketiga bernilai true, maka negasi Q-nya bernilai false. Dan baris terakhir, Q bernilai false, maka negasi Q-nya bernilai true. Nah, kita akan masuk ke implikasi. P implikasi Q atau P maka Q. Di sini P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasilnya akan menjadi true. Dan di baris selanjutnya, P bernilai true dan Q bernilai false. Nah, kalian pasti ingat rumus dari implikasi, di mana implikasi itu bernilai salah jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false. Maka di sini P implikasi Q dengan nilai P true dan Q false menjadi false. Pada kolom selanjutnya, P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya akan menjadi true. Dan baris yang terakhir, P bernilai false dan Q bernilai false, maka hasilnya akan menjadi true. Oke, kita lanjut ke converse-nya. Komponen dari Q yang disebutkan terlebih dahulu, baru P. Nah, di mana Q ini pada baris pertama bernilai true dan P bernilai true, maka hasilnya true. Dan pada baris yang kedua, Q bernilai false dan P bernilai true. False maka true bernilai true. Dan pada baris yang ketiga, Q bernilai true dan P bernilai false, maka hasilnya adalah false.
Rumus dari converse sama saja dengan implikasi, yaitu true plus false sama dengan false. Dan pada baris yang terakhir, Q bernilai false dan P bernilai false, maka hasilnya adalah true. Oke, kita lanjut ke bagian inverse. Di mana pada inverse negasi P maka negasi Q. Nah, pada baris yang pertama negasi P bernilai false dan negasi Q bernilai false juga. False maka false bernilai true. Pada baris yang kedua negasi P bernilai false dan negasi Q bernilai true. False maka true bernilai true. Dan pada kolom yang ketiga, negasi P bernilai true dan negasi Q bernilai false. True maka false bernilai false. Rumus dari semuanya ini sama saja dengan implikasi, yaitu T maka false sama dengan false. Nah, kita ke baris yang selanjutnya, yaitu negasi P bernilai true dan negasi Q bernilai true juga. True maka true, hasilnya adalah true. Nah, selanjutnya pada kolom yang terakhir ada kontraposisi. Di mana kontraposisi ini negasi Q maka negasi P. Pada negasi Q bernilai false dan di negasi P bernilai false juga. False maka false sama dengan true. Pada baris yang ketiga, negasi Q bernilai false dan negasi P bernilai true. False maka true bernilai true. Dan pada baris yang terakhir, negasi Q bernilai true dan negasi P juga bernilai true. True maka true bernilai true. Kita akan mencari ekuivalennya. Seperti yang bisa kita lihat pada implikasi bernilai true, false, true, true. Dan di kontraposisi bernilai true, false, true, true. Mereka memiliki komponen yang sama, berarti mereka ekuivalen. Di mana ekuivalen itu adalah nilai yang setara atau sama. Berarti P negasi Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, yang selanjutnya di converse dan inverse memiliki komponen yang sama juga. Berarti mereka ekuivalen, yaitu true, true, false, true, 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 false, true. Maka mereka ekuivalen. Berarti negasi P maka negasi Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, kita akan ke kalimat deskriptif. Kalimatnya, jika matahari tidak bersinar, maka hari hujan. Dan kita akan menentukan converse, inverse, dan kontraposisi, di mana P-nya itu adalah matahari tidak bersinar dan di Q-nya hari hujan. Seperti yang bisa kita tahu, converse itu Q maka P dan inverse itu negasi P maka negasi Q dan kontraposisi negasi Q maka negasi P. Nah, kita langsung aja ke converse dulu. Di mana pada converse ini berarti Q maka P. Berarti jika hari hujan, di Q-nya jika hari hujan, berarti di P-nya itu maka matahari tidak bersinar. Nah, di P-nya berarti maka matahari tidak bersinar. Pada converse Q maka P menjadi jika hari hujan, maka matahari tidak bersinar. Dan kita lanjut ke inverse, di mana
inverse ini negasi P, maka negasi Q. Matahari tidak bersinar menjadi matahari bersinar. Nah, dan selanjutnya negasi Q-nya menjadi hari tidak hujan. Pada inverse negasi P, maka negasi Q menjadi jika matahari bersinar, maka hari tidak hujan. Dan selanjutnya kita ke kontraposisi. Di mana pada kontraposisi itu negasi Q maka negasi P. Berarti kebalikan dari hari hujan yaitu tidak hujan. Berarti kita akan menaruh jika tidak hujan maka matahari bersinar. Hasilnya akan seperti ini. Jika hari tidak hujan, itu negasi Q. Jika hari tidak hujan, itu negasi Q. Maka matahari bersinar, negasi P. Di mana negasi itu adalah kebalikannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah dalam pengucapan atau penulisan, mohon dimaklumi, karena kita sama-sama belajar, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.